Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rofuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau membahas alur cerita manga yang katanya terinspirasi dari kisah autornya sendiri di dunia nyata. Yang mana autor dari manga ini pernah mengalami penyekapan atau penyanderaan yang dilakukan oleh fansnya sendiri, yang merupakan seorang gadis SMA yang masih di bawah umur. Dan ada rumor bahwa autor dari manga ini telah menikah dengan orang yang telah menyanderanya dan bahkan sudah mempunyai anak. Manga tersebut berjudul Mishiranu Joskose ni Kankeng Sareta Mangaka no Harashi. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Refuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Manga ini menceritakan seorang mangaka yang tinggal sendirian. Suatu hari, sang mangaka tidur sampai malam. Karena keadaan ruangan yang gelap, sang mangaka pun mencari HP-nya. Namun ia mendengar suara besi bertautan, dan ia merasa sesak dan ada yang mengekang pergerakannya. Namun si mangaka melihat sebuah rantai, yang mana si mangaka pun bertanya, ia ada di mana. Untungnya ia melihat sebuah tablet di ujung ruangan tersebut untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Ternyata seorang gadis muda yang terlihat memakai seragam sekolah dan memakai masker. Gadis itu pun memaksa mangaka itu untuk menggambar. Si MC mencoba untuk kabur dan mengecek ke seluruh ruangan. Namun semuanya sudah dikunci dari luar. Si MC mau mencoba berteriak minta tolong, tapi gadis itu pasti dengar dan juga gadis itu bawa pisau. Lagian kan ngeri. Gadis itu membawakan si MC makanan dan memberikannya menggunakan kaki. Tak sopan woi. Namun si MC sekarang sedang tidak berselera untuk makan. Tetapi gadis itu memaksa si MC untuk memakan makanannya yang telah disajikan, yang berisikan yogurt dan suplemen. Ini sih makanan untuk orang sakit. Gadis itu mengawasi si MC dari jauh. Si MC mulai nggak enak makan sambil diliatin. Sampai detik ini si MC nggak inget apapun sebelum ia disekap. Tapi makanan yang baru saja ia makan bisa menyegarkan tubuhnya. Si MC hanya bisa pasrah. Gadis itu kembali dan menatap dengan mengerikan. Gadis itu pun bertanya, kok belum gambar apapun? Si MC pun menjawab, ya, akhir-akhir ini aku selalu nggak puas dengan gambarnya. Ia nggak tahu lagi harus gambar apa. Gadis itu pun menyarankan si MC untuk menggambar dirinya. Si MC memang pernah menggambar gadis SMA sebelumnya, tapi kalau secara langsung ini pertama kali baginya. Si MC mengamati detail gadis itu. Si MC sadar kalau menggambar orang yang telah menyekapnya itu konyol, tapi anehnya tangannya si MC tidak bisa berhenti menggambar. Akhirnya gambarnya pun jadi. Ia pun menanyakan kepada gadis itu bagaimana dengan gambarnya. Namun gadis itu malah menyuruh si MC untuk melepaskan pakaiannya. Si MC pun berpikir, apakah dia telah melakukan kesalahan dan membuat gadis itu marah. Si MC pun menjawab, walau dipaksa pun nggak bisa karena rantai ini. Gadis itu pun membuka gembok. Sekarang bisa kan? Si MC hanya bisa menurutinya. Ia pun mengikuti gadis itu. Si MC berpikir, apakah gambarnya begitu jelek sampai ia diperlakukan seperti ini? Dan mereka menuju ke kamar mandi. Ternyata si MC disuruh mandi. Bahkan pakaiannya pun dicuci oleh gadis itu. Apakah artinya dia suka dengan gambarku? Sudah lama sekali si MC merasa menggambar sesuatu yang membuat orang senang. Setelah beberapa hari, ia mulai ingat apa yang terjadi sebelum dirinya disekap. Ia benar-benar lupa karena ia masih belum terbiasa. Ternyata tempat ini adalah apartemen yang MC huni sebelumnya. Itu artinya si MC dikurung oleh anak sekolahan di rumahnya sendiri. Gadis itu masih tetap mengawasi si MC, dan ia pun menanyakan gimana makanannya. Si MC mulai merasa nggak enak karena ia selalu disediakan makanan oleh gadis itu. Gadis itu pun menjawab, gak usah khawatir, masih ada uang yang dari tabungan kita. Dan sepertinya bayaran royaltimu sudah cair, jadi aku pakai saja. Si MC pun bertanya, apa maksudmu dengan kita? Ini kan buku tabunganku. Tunggu, kok kamu tahu nomor PIN-nya? Gadis itu pun menjawab, kalau kamu memasang tahun dan tanggal lahirmu di sosmed, sebaiknya kamu ganti PIN ATM-mu. Aku pergi belanja dulu. Karena lelah, si MC pun tidur. Namun ia mengalami mimpi buruk. Si MC pun kaget melihat gadis itu membawa gunting. Ternyata gadis itu ingin membantu memotong poni si MC yang sudah panjang. Namun si MC nggak mau karena ia suka dengan model rambutnya yang sekarang. Gadis itu pun bertanya, kau mengigau barusan, memangnya kau mimpi apa? Si MC pun menjawab, tadi aku mimpiin kamu. Gadis itu pun membalas, oh ya, nggak apa-apa kalau kau suka berhayal, tapi jangan berlebihan. Si MC nggak ngerti apa maksud dari gadis itu, tapi ia yakin kalau gadis itu sudah salah paham. Akhirnya sudah seminggu ini sejak si MC disekap oleh gadis SMA itu. Waktu yang paling ia tunggu adalah saat makan. Namun, makanan yang gadis itu sajikan adalah makanan instan yang sering dibeli di supermarket. Si MC pun bertanya kepada gadis itu, apakah dirinya nggak pernah masak? Gadis itu hanya berkata, enggak. Si MC pun berkata, aku akan sangat berterima kasih lagi kalau makanan yang lebih.
Maksudku, kamu punya pisau dan dapur, kenapa nggak coba masak? Gadis itu pun bertanya, kamu mau makan masakan rumah? Si MC menjawab, ya, kalau nggak keberatan. Ya, aku akan coba. Akhirnya gadis itu pun mencoba memasak. Si MC baru menyadari sejak gadis itu melihat gambarnya, rantai yang mengikat lehernya semakin panjang. Padahal sebelumnya si MC nggak bisa buat jalan ke tengah ruangan. Si MC melihat pintu ruangan di mana si MC dikurung sedikit terbuka. Karena rasa penasaran, si MC pun mengintip celah pintu yang telah terbuka. Namun, si MC malah melihat mata yang sedang mengawasi dirinya. Si MC pun kaget, dan juga begitu pun dengan gadis itu. Gadis itu pun bertanya, kamu pengen tahu banget ya, sampai ngintip begitu. Si MC pun menjawab, ya iya, kamu juga sama ngintip kan? Gadis itu beralasan cuma ingin melihat kondisi si MC. Si MC pun berkata, ya berkatmu sekarang, aku udah lebih baik. Si MC pun bertanya, kenapa rantai yang mengikatnya dipanjangin? Gadis itu pun menjawab, rantainya terlalu pendek untuk kamu bisa olahraga. Aku cuma nggak mau kamu jatuh sakit. Oh gitu, makasih ya. Sebenarnya si MC pengen ngomong kalau kamu mau aku tetap sehat, kenapa nggak bebasin aku saja? Tetapi ia nggak berani bilang. Si MC mulai terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Ia mulai mencium sebuah bau yang familiar. Saat diintip, ia melihat gadis itu sedang memasak. Si MC berpikir, apakah dia masak buatku ya? Udah lama sekali ia nggak makan masakan rumahan. Namun ternyata gadis itu tidak bisa memasak dan membuatnya dengan asal-asalan. Sepertinya si MC nggak terlalu berharap sama rasa masakannya. Selama hidup, si MC belum pernah merasakan setegang ini. 10 hari sejak si MC disekap, entah kenapa gadis itu mau memperhatikan si MC makan. Si MC pun bilang, aku pasti akan makan kok, nggak usah diliatin juga. Gadis itu pun membalas, bukannya nggak percaya, aku cuma mau lihat doang kok. Dan saat melihat makanan yang terlihat agak gimana ya, si MC pun terpaksa mencoba. Namun ia harus hati-hati ngomong, agar gadis itu tidak tersinggung. Walau makanan yang dibuat gadis itu terlihat acak-acakan, tetapi rasa masakan gadis itu beneran enak. Mendengar mendapatkan pujian, gadis itu pun terlihat senang dan tersenyum, walau ada masker yang menutupi wajahnya. Entah kenapa, si MC merasa suka dengan masakan yang dibuat gadis itu. Sepertinya gadis itu semakin hari, dia semakin jago masak. Si MC merasa senang, dan ada rasa sedikit nggak enak. Gadis itu terus nyiapin makanan, walau kerja si MC cuma diam saja. Karena itu, ia ingin bantu beres-beres. Saat mau keluar membantu gadis itu, ia melihat sebuah buku resep masakan. Ternyata gadis itu berusaha belajar memasak. Si MC berpikir, apa ada yang ia bisa lakukan? Ia pun mendapatkan ide untuk menggambar. Si MC pun menulis draft manga dengan judul, Cerita Saat Aku Disekap Oleh Seorang Gadis SMA. Dan tiba-tiba gadis itu pun masuk ke dalam, dan ia pun bertanya, ada apa? Si MC pun menjawab, nggak ada apa-apa kok. Namun gadis itu melihat draft manga yang MC buat, dan wajah gadis itu terlihat marah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.